그게 바로 yes. 이제 우리 Tampak, 선수층이 guys. 상당히 두꺼워졌다. Indonesia, Indonesia, gila guys, mencetak sejarah guys, Indonesia. Bantai Vietnam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tampil apik pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Pasukan Sintayong mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0, sekaligus jadi tim Asia Tenggara yang 4-0 mencatatkan berarti. hasil sempurna. Tambahan 6 poin membuat timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke putaran ketiga. Selain itu, mereka akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia edisi selanjutnya. Media asal Korea Selatan Bisa lah nanti ya, juga lolos. menyoroti soal ini. Sintayong dengan pasukannya sukses memberikan kejutan. Media Korea guys. Sebelumnya, mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Ya, Sejak bener, Piala guys. Asia lalu, skuad Garuda mulai mengirim tanda bahaya untuk tim-tim kuat Asia. Salah satu penampilan apik mereka adalah saat sukses memaksa Jepang unggul 1-0 di babak pertama sebelum mengakhiri laga dengan skor 3-1. Kondisi ini membuat Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Sintayong Bener, guys, dari itu, guys. Indonesia Emang semakin sudah dekat untuk banyak lolos ke berbeda, putaran guys. final Piala Dunia Indonesia. Amerika Utara dan Tengah 2026. Di tangan Dia Sintayong ya. baru-baru ini membawa Indonesia lolos ke Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia 2023 di Qatar. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007 ketika mereka menjadi tuan rumah. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, mengalahkan Vietnam di babak penyisihan grup dan menahan Jepang dengan 1 gol di babak pertama, ujar media Korea Nate. Timnas Indonesia saat ini menatap peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bertambahnya kontestan di ajang tersebut membukakan sebagai skuad Garuda berlaga di sana. Tentunya perlu perjuangan ekstra untuk bisa mendapatkan tiket tersebut dan mereka lebih dulu mengunci tempat di putaran ketiga. Delano Ladan merupakan salah satu pemain yang masuk rumor pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini, pemain yang berposisi sebagai striker tersebut memberikan reaksi setelah Ragnar Oratmangun membawa timnas Indonesia bersinar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Main Eropa. Diketahui Ragnar Oratmangun sendiri merupakan pemain keturunan terbaru timnas Indonesia. Adapun untuk Ragnar Oratmangun berhasil mencetak gol debut di saat penampilan perdananya bagi timnas Indonesia. Walhasil atas aksinya untuk timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun banyak mendapatkan pujian di media sosial. Salah satunya itu terlontar dari Delano Ladan. Ladan memberikan reaksi pada kolom komentar postingan terbaru dari Ragnar Oratmangun. Pemain yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa tersebut memberikan emot ikon love dalam kolom komentar Ragnar Oratmangun. Hal yang dilakukan Delano Ladan layaknya memberikan reaksi dukungan atas penampilan Ragnar Oratmangun bersama timnas Indonesia. Lantas fans timnas Indonesia yang menyimak komentar dari Delano Ladan turut menyambarnya. Beberapa supporter dari timnas Indonesia berharap pemain berusia 24 tahun itu dapat mengikuti jejak dari Ragnar Oratmangun. Bener guys, harus itu segera diambil ya. Pandit sepak bola Malaysia terpukau dengan hasil mempesona timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang Malaysia, diketahui, guys. Indonesia berhasil menggilas Vietnam 2 kali beruntun di babak kualifikasi Piala Dunia. Dalam gelar bicara yang berjudul Bola Itu Live yang disiarkan oleh Astro Arena, Kes Sundaresan dan Pais Gurun membahas hasil pertandingan perwakilan Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kes dan Pais pun memberikan sebagian besar porsi acaranya untuk membahas hasil timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan banyak sanjungan dari kedua pandit kondang Malaysia tersebut. Kes dan Pais memuji kualitas para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang saat ini tampil keren di sih liga-liga mainnya, top guys. Eropa. Udah kayak udah Kemenangan beda atas gitu. timnas Vietnam tersebut dinilai Ketenangannya, sangat istimewa strateginya itu karena Malaysia belum udah pernah beda, guys. mengantongi kemenangan dengan skor serupa di stadion tersebut.
Kes Sundaresan salut dengan permainan timnas Indonesia yang tak terpengaruh dengan bisingnya suara supporter yang hadir di Stadion Maidin Hanoi Udah tenang guys tersebut. mainnya. Tidak pernah, seingat saya, Malaysia sudah beberapa kali main di Maidin. Saya sudah beberapa kali menyaksikan Malaysia main di Maidin, dan saat saya hadir, Malaysia selalu kalah. Waktu saya tanya kepada pemain tim nasional, waktu itu seperti Jakwan, bahwa main di Maidin itu susah. Sebab kalau supporter penuh pasti terganggu dengan suara trompet itu, ujar Kes Sundaresan. Iya sih. Kes Sundaresan pun salut Bener dengan sih. Sintayong yang mampu memanfaatkan situasi apapun Suaranya menjadi bising keuntungan banget, bagi guys. timnas Indonesia. Kedua pandit asal Malaysia itu melempar pujian setinggi langit untuk pencapaian timnas Indonesia bulan ini. Tidak ada masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tidak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Jadi di kualifikasi Piala Dunia ini hanya timnas Indonesia yang meraih 6 poin. Sekali lagi selamat untuk mereka. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapat hasil, ujar Kes Sundaresan. Sementara itu, Ini adalah Faiz hasil Gurun yang berkomentar panjang, soal guys, kans ya. timnas Indonesia untuk menembus Akhirnya putaran Indonesia final Piala Dunia mendapatkan 2026. Dia mengaku Memperoleh bahwa hasil. timnas Indonesia bakal semakin berbahaya jika bisa melaju jauh di babak kualifikasi. Piala Dunia 2026 bakal bertambah pesertanya. Bisa berbahaya Indonesia kalau bisa lolos ke Piala Dunia, ujar Faiz Gurun. Supporter Indonesia langsung memenuhi stadion itu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung membidik Irak. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada diantisipasi tanggal 6 Juni Irak. 2024. Bagi skuad Garuda, kemenangan di laga tersebut akan memastikan mereka lolos ke babak selanjutnya. Tentunya laga tersebut tidak akan mudah karena pada pertemuan pertama lalu Indonesia harus menyerah dengan skor telak 5-1. Di Piala Asia 2023, Irak juga sukses meraih kemenangan dengan skor 1-3. Sintayong menjelaskan, kali ini pasukannya tidak gentar untuk berhadapan dengan Irak. Berat, Apalagi guys, lawannya, pertandingan guys. nanti akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di depan supporter sendiri diharapkan jadi motivasi tambahan untuk semua pemain. Selain itu, modal kemenangan beruntun atas Vietnam membuat semua pemain semakin percaya diri. Pelatih berusia 53 tahun ini juga berjanji akan mempersembahkan kemenangan selanjutnya. Kembali bermain di kandang, 3 poin jadi target utama Sintayong di laga mendatang. tunjukkan Dia kemampuan juga yakin dengan kemampuan anak asuhnya saat ini. Saya Lawan melihat Irak. positif, apalagi kali ini di kandang juga. Saya akan berusaha semaksimal memberi kebahagiaan pada para supporter kita. Melawan Irak, kita yakin bisa menang, ujar Sintayong. Amin. Sementara amin. itu, timnas Indonesia saat ini duduk di posisi kedua Berat, klasemen guys. grup F kualifikasi Piala Berat Dunia lawannya, guys. 2026 zona Asia. Kemenangan atas Vietnam membuat pasukan Sintayong sudah mengoleksi 7 poin sejauh ini. Di puncak klasemen masih dihuni oleh Irak yang sukses mencatatkan 12 poin. Skuad Wah. Garuda sendiri mengincar satu tempat Nyayur. untuk lolos ke babak Irak selanjutnya. berubah. Nantinya hanya 2 tim terbaik yang otomatis mendapatkan satu tempat di Piala Asia 2027. Sintayong. Oke guys. Oke, jadi seperti itu ya guys videonya. Jadi Indonesia membuat tetangga was-was nih ya. Habis membantai Vietnam 3-0 nih, ada 4-0 ya. Sama kemarin fase 1 kan ya. Ya, ini perkembangannya sepak bola Indonesia ini cukup lumayan jauh guys. Ya tadi itu permainan Indonesia itu sekarang menjadi apa ya? Menjadi tenang gitu loh. Nggak gegabah kan, kemarin-kemarin kan rada ngos-ngosan kan mainnya ya. Ini tuh mainnya tenang, terus apa ya, strateginya itu loh juga nggak bisa dibaca oleh lawan. Biasanya kan bisa kebaca gitu kan. Misalnya babak pertama itu Indonesia udah kebaca, jadi ya babak kedua udah ngos-ngosan gitu guys. Ya ini sekarang itu udah lebih baik lah ya. Dan ini semua itu ya gara-gara pelatih Sintayong guys. Ini luar biasa nih, pelatih yang jago ketemu sama tim yang jago guys. Ini udah cocok lah, udah cocok itu. Sintayong lebih baik tuh diperpanjang aja lah ya. Ya 5 tahun lagi lah ya. Itu udah jadi itu apa itu pemain Indonesia.
memang kemarin-kemarin tuh butuh proses guys. Ya prosesnya itu memang agak lama sih memang, untuk menjadiin pemain yang kualitas tinggi itu memang rada lama guys. Jadi ya kalian jangan salahin Sintayong yang kemarin-kemarin ya, soalnya ya masih proses. Ini kita sudah memetik nih, mulai memetik guys. Ini kalau kita lawan Irak ya, selanjutnya lawan Irak ini kalau bisa menang ya setidaknya imbang lah ya, 1-1 atau 2-2 gitu ya, itu udah luar biasa, itu rekor yang sangat-sangat membanggakan guys. Jadi kita nggak usah muluk-muluk ya, kita bisa 2-0 lawan Iran, nggak usah gitu guys ya, 1-1 aja lah, atau enggak 1-0 itu udah wah, luar biasa guys, sudah perkembangan yang sangat luar biasa guys. Karena kemarin-kemarin tuh ya kita lihat sendiri ya, Indonesia kalah terus melawan Irak. Memang gila sih, ini nyayur tuh tim Irak tuh nyayur guys. Tadi 12 poin kan ya. Gila sih. Itu tim nggak pernah kalah kayaknya. Memang harus diwaspadai itu guys, tim Irak. Kemarin aja apa ya? Malaysia kalah sama Oman kan ya. Lagi-lagi tim Arab lagi guys. Itu memang postur tubuhnya itu lebih besar, langkah kakinya lebih jauh guys, lebih panjang guys. Jadi agak menyusahkan ya tim-tim Arab itu ya. Kalau tim-tim Korea itu masih bisa diantisipasi guys. Ya kita sama apa ya, posturnya itu masih agak sama lah ya. Orang-orang Asia itu agak sama. Tapi kalau orang-orang Timur Tengah itu posturnya agak beda guys. Jadi ada poin plusnya mereka lah ya. Jadi seperti itu dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, kalian like dan subscribe channel aku, dan jangan lupa subscribe juga channel Kilas Bola ya guys. Link ada di deskripsi video, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.